Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada mahasiswa PBO kelas 06 PT3 ya. Jadi hari ini agendanya di pertemuan ke-7 ini kita akan membagi tugas kelompok serta diskusi materi kuliah dari pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ke-6 ya. Jadi harusnya di pertemuan hari ini yang kita lakukan, pertemuan ke-7 adalah kuis. Cuman saya pertimbangkan lagi ya, saya timbang-timbang, kayaknya kalian saya rasa belum bisa kuis ya. Karena YouTube yang saya lihat viewernya di tutorial video coding saya itu cuma 12 orang. Jadi saya rasa dari 12 orang itu, saya kan punya 8 kelas ya. 8, anggaplah satu kelas itu ada 30 mahasiswa. Dari 30 mahasiswa kali 8 kan harusnya yang nonton seenggaknya 240 atau 200 lah ya yang nonton video saya. Ternyata yang nonton cuman 13 atau 12 atau 22 orang. Saya lihatnya itu acak ya saya lihatnya. Jadi saya rasa mahasiswa belum siap untuk melakukan kuis hari ini ya. Kira-kira ada masalah nggak atau sudah mengimplementasi nggak coding saya? Ada 13 orang yang udah join ya. Silakan yang mau bertanya silakan. Kita udah sampai dengan pertemuan ke-16 ya. Jadi hari ini adalah tugas kelompok ya. Saya share dulu tugas kelompoknya. Nah ya, silakan dilihat dulu ya. Jadi tugas kelompoknya ini ya. Bobotnya adalah 15% ya. Silakan di screenshot, ini adalah tugas kelompok kalian ya. Saya mulai dari tugas kelompok dulu lah ya. Nanti kita bahas tentang diskusi materi pertemuan 2 sampai dengan ke-6. Saya bahas tugas kelompok dulu ya. Jadi tugas kelompok itu adalah kalian disuruh presentasi di Zoom ya, live Zoom ya. Nanti saya akan membentuk kelompoknya, mungkin saya bentuk 9 kelompok ya. Yang satu kelompok itu terdiri dari 9 sampai 5 kelompok ya. Mereka masing-masing membawakan materi, nanti saya tentukan ini ya, apakah materi nomor 1, apakah materi nomor 2, atau materi nomor 3. Jelas dulu sampai sini? Jelas, oke ya. Oke, untuk pembagian kelompoknya atau ketua kelompoknya saya sendiri, saya akan acak, saya buat random. Kemudian untuk anggota kelompok, kalian yang menentukan sendiri, pilih sendiri ya. Oke, jelas ya, silakan di screenshot nih ya. Nanti saya akan bagikan di poin-poin berapa aja. Saya akan mulai dari sekarang. Aduh, yang login baru 12 ya. Gimana mau bagi kelompoknya? Jumlah kalian itu kalau nggak salah ada berapa nih ya? Kita lihat ya. Kalau dari absen ya, jumlah mahasiswa itu di kelas 06 ini harusnya adalah berapa nih? Tuh, ada 35 ya. Berarti satu kelompok itu nanti ada yang 3 orang ya. Karena 4 kali 9 kan 36 ya. Berarti satu kelompok mungkin ada yang 3 orang boleh ya, nggak apa-apa. Cuma 35 ya. Oke, saya back dulu. Ya. Oke, yang ini aja saya bagikan ya. Yang hadir ini adalah menjadi ketua kelompoknya. Saya mulai dari Nova. Nova Selvia, mana? Nova Selvia. Pak. Oh iya, kamu Nova ya. Kamu ketua kelompok, anggotanya cari sendiri ya. Kemudian kamu membahas materi nomor 1. Oke, Nova? Baik, Pak. Oke, baik ya. Kemudian selanjutnya ada Dimas Yuda. Mana Dimas? Dimas. Hadir, Pak. Ya, Dimas, kamu dapat di poin nomor 2, Dimas ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Dimas. Kemudian berikutnya adalah Raffi, Muhammad Raffi. Mana? Raffi. Saya, Pak. Ya, Raffi, kamu dapat poin nomor 3 ya, konstruktor. Kamu cari sendiri materinya, Ya, anggotanya. Oke. Selanjutnya ada Alfian, Alvarino. Mana Alfian?
Hadir, Pak, hadir. Ya, Alfian, kamu dapat di poin 1 lagi ya, balik lagi ke awal. Kamu cari sendiri anggotanya. Open satu. Oke, ya. Ya, Pak. Kemudian ada siapa lagi berikutnya? Ada Dava, Adrian. Mana Dava? Adrian. Hadir, Pak. Ya, kamu dapat nomor 2 lagi ya. Diulang lagi. Oh, yang Materinya adalah getter, setter, serta auto yang implement. property getter itu ya, Pak? Kenapa? Yang materi property getter, setter, Iya, sama benar. auto implemented. Benar, nanti saya tampilkan lagi. Benar, kamu dapat di poin nomor 2, Dava. Oke, cari sendiri anggotanya ya. Kemudian berikutnya ada email. Email mana email? Hadir, Pak. Ah, ya, email. Kamu dapat di materi nomor 3 ya, konstruktor. Email. Ya. Cari sendiri ya anggotanya email ya. Kemudian berikutnya kamu dapat di materi nomor 3, konstruktor. Anggotanya cari sendiri ya. Email. Bisa Baik, ya? Pak. Oke. Selanjutnya ada Fikri Silalahi. Fikri Silalahi mana? Fikri respon dulu. Saya, Pak, Oh iya. belum ganti nama, Pak. Nama kawan itu. Oh, Maaf, namanya, Pak. oh iya. Berarti kamu dapatnya adalah nanti di poin 1 lagi ya. Jadi nama kamu siapa ini? Iya, Pak. Namanya siapa? Fahri. Oh, Fahri. Fahri. Ya, kamu dapat di poin nomor 1 lagi ya. Namanya adalah void dan return ya. Iya, Pak. Kita lagi cari sendiri anggotanya. Berikutnya ada siapa lagi ya? Renita Syafitri. Mana Renita? Renita Syafitri. Ya, Ren. Ya, Pak. Ya, kamu dapat di tadi berapa ya? Si Muhammad Fikri tadi nomor berapa tuh? Saya lupa tuh. Nomor 2 ya? Saya nomor 1 tadi, Pak. Oh, nomor 1. Berarti Renita nomor 2 ya? Yaitu getter, setter, serta auto implement ya. Satu paket tuh semuanya. Selanjutnya ada terakhir ya. Ada Lutfi Rifki mana? Lutfi Rifki. Lutfi Rifki. Mana orangnya? Ayo. Mana nih? Mana nih? Nggak ada orangnya. Udah lanjut ke sini aja ke Frisco Adrian. Frisco Adrian. Ya, Frisco kamu dapat di poin ketiga ya, konstruktor. Iya, Pak. Anggotanya cek sendiri ya. Udah berapa? Ada 6 kelompok ya? Atau 9 atau 6? Saya lupa tadi. 6 ya berarti. Selanjutnya ada Insan. Insan? Iya, Pak. Ya, kamu dapat materi nomor 1 ya. Anggotanya cari sendiri nanti. Baik, Pak. Oke, terima kasih Insan. Berikutnya siapa yang belum ya? Ada Rezil, Muhammad Rezil, mana? Muhammad Rezil. Hadir, Pak, hadir. Ya, kamu dapat di materi nomor 2 ya. Oke, dapat materi Oke, nomor baik, Pak. Oke, selanjutnya terakhir ada Genta. Oke. Genta, halo Genta. Ya, Pak. Ya, kamu dapat di poin nomor 3, konstruktor ya. Sudah clear ya. Cari sendiri anggotanya. Oke ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara presentasi 2 minggu ya dari depannya. Oke, jadi ini saya akan tampilkan lagi ya. Jadi nomor 1 itu materinya adalah metode yang mengembalikan nilai, pattern, atau metode yang tidak mengembalikan nilai atau void ya.
Kemudian nomor 2, carilah pengertian properti getter, setter, serta auto implement. Dan terakhir adalah materi tentang konstruktor ya. Satu kelompok ini karena kalian terdiri dari 35 orang ya, bisa jadi satu kelompok itu nanti ada yang dapat 3 orang ya, atau maksimal 4 orang. Oke ya. Jadi saya sudah membentuk 9 kelompok di sini. Saya ulang ini sebanyak 3 kali tadi ya. Ini saya ulang 3 kali. Terus bagaimana caranya? Caranya adalah mempresentasikan semua ini dengan aplikasi live Zoom. Saya akan panggil satu-satu ya mahasiswanya. Misalnya hari ini saya akan acak ya. Jadi semua mahasiswa diharapkan siap untuk menyampaikan materinya. Dari semua anggota, anggaplah 4 orang, semuanya memang harus partisipasi dalam presentasi tadi. Misalnya orang pertama itu menjadi moderator ya, pembukaan serta penutupan. Kemudian orang yang kedua itu mungkin menjelaskan tentang materi. Kemudian orang ketiga membantu misalnya menjelaskan tentang contohnya. Dan terakhir misalnya orang keempat itu menjelaskan tentang codingnya. Jadi sertakan codingnya ya. Ada definisi, ada contoh, kalau bisa ada teknologi, kemudian ada contoh codingnya. Ingat, coding hanya ditampilkan, nggak mesti harus dijalankan lewat Visual Studio atau lewat compiler online. Jadi kalian cukup menjelaskan coding per barisnya. Jadi misalnya coding ini fungsinya untuk menampilkan ini, terus fungsi for di sini untuk itu, fungsi for each di sini untuk ini. Seperti itu ya, jelaskan aja ya. Jadi nggak mesti menggunakan compiler khusus ya. Jadi sudah saya jelaskan ada materi yang harus ditampilkan, kemudian ada penjelasan coding. Dan hal ini akan kita lakukan 2 minggu dari sekarang. Ya. Jadi minggu depan kita kuis dulu pertemuan 8, pertemuan 9 baru saya panggil random ya. Terserah ya. Nanti saya panggilnya acak ya. Semua yang menonton, mahasiswa yang menonton itu cuma audiens ya. Saya adalah yang berhak bertanya atau menguji materi kalian apakah itu bagus atau enggak, karena saya akan melakukan penilaian di sini. Oke, jelas, ada pertanyaan dulu? Untuk slide-nya dibatasin nggak Pak? Misalnya satu materi minimal ada 8 slide misalnya, nggak masalah ya. Yang penting poin-poinnya tadi ada. Silahkan lihat materi saya ya, yang sudah berjalan di pertemuan 2 sampai dengan pertemuan ke-6, itu adalah patokan buat kalian. Mungkin yang pertama itu pembahasan tentang materi dulu, penjelasan ya, definisi. Kemudian materi slide kedua pembahasan tentang contoh, slide ketiga tentang apa ya, kayak gitu aja ya. Jadi silahkan lihat materi saya itu sebagai patokan kalian. Ada pertanyaan? Slide-nya nggak dibatasin ya, bebas ya. Pak, boleh nggak 2 slide? Ya, boleh aja ya. Asal itu bisa. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Rezil, nanya apa Zil? Jadi codingannya itu masukin dalam slide ya, Pak? Atau dalam Visual Studio? Oh iya, codingannya hanya dalam bentuk notepad aja boleh ya. Dalam bentuk slide juga boleh. Yang nggak mesti harus ke Visual Studio, hanya tampilannya aja ya. Tapi yang saya tuntut di situ adalah kalian bisa mempertanggungjawabkan codingnya. Codingnya boleh nggak ngambil dari orang? Boleh nggak ngambil dari Google? Jawabannya boleh. Ya, asal kalian bisa menjelaskan, nggak masalah saya ya. Oke, Rezil, ada lagi pertanyaan? Oke, baik, Pak. Ya, yang lain? Oke, udah, Pak. Silakan yang lain mau bertanya. Coba dipikir-pikir dulu ya. Mau nanya apa nih masalah tugas kelompok? Saya Pak, saya mau tanya Pak. Saya kan baru join pas jam 13.25, jadi masih belum tahu kelompok saya Pak. Dimas kenapa? Baru join pas jam 13.25 Pak, jadi saya belum tahu kelompok saya Pak. Oh iya, Dimas, kamu maksudnya kelompoknya anggotanya kamu nggak dapat gitu. Kamu tadi ketua kelompok atau gimana saya tadi? Saya lupa. Nggak tahu Pak, saya karena baru masuk tadi Pak, Oh, pas iya. jam 13.25. Oke, jadi Dimas, saya bagikan dulu slide-nya dulu ya. Saya share dulu di Notepad. Bentar ya. Nah, ini ada 3 materi. Baik Pak.
lakukan tugas kelompok ya. Ada poin 1 itu metode yang mengembalikan nilai dan metode yang tidak mengembalikan nilai atau void. Sorry. Kemudian poin kedua properti getter dan setter, dan terakhir adalah konstruktor. Kamu dapat di poin berapa? Belum saya kasih ya. Berarti kamu berarti mahasiswa yang belum atau yang saya tidak tunjuk menjadi ketua kelompok itu adalah anggota. Silakan join sama ketua kelompoknya yang sudah saya bagikan. Berarti Dimas, kamu kan belum dapat nih kelompoknya siapa. Silakan join kelompoknya yang kira-kira tadi kan ada beberapa tuh, ada Rezil. Misalnya Rezil tadi di mana nih? Misalnya dapat di konstruktor misalnya ya. Nah, kamu join aja ke dia ya. Atau Rezil yang menunjuk boleh, bebas. Jadi minimal satu kelompok atau ketua kelompok yang saya tunjukkan itu terdiri dari 3 sampai 4 orang. Itu dulu ya. Selanjutnya untuk pembagian anggota atau pembentukan kelompok bebas kalian cari sendiri ya. Kalau saya nentukan tuh nanti misalnya nggak klop nanti ya. Bagusnya pilihan kalian lebih inilah, kalian lebih tahu watak masing-masing. Ya, oke. Dimas, saya rasa oke ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Yang lain? Terima kasih, Pak. Anggota mahasiswa yang baru join sekarang itu yang belum tahu tugas kelompoknya apa, silakan tanya kepada ketua kelompok yang saya tunjuk tadi ya. Nah, kalian bisa join atau ketua kelompok yang mencari kalian boleh lah, bebas ya. Nanti kan kalian punya grup WA ya. Grup WA-nya aja nanti di-share mau ikut kelompok siapa ya. Oke, ada pertanyaan? Jadi minggu depan kita kuis ya, minggu depannya lagi 2 minggu dari sekarang kita presentasi. Tanya, Pak. Ya, Muhammad Dimas silahkan. Nanya apa? Ini bikin video ya, Pak? Terus direkod di Zoom ya, Pak? Bukan video. Jadi setelah 2 minggu sekarang kita kayak gini lagi ngobrol ya. Misalnya saya panggil nih kelasnya ya, kelas 06 PT3. Dimas silahkan tampil. Tampillah ya, kamu sebagai moderator dulu misalnya. Kemudian setelah kamu ada lagi siapa lagi berikutnya? Orang kedua itu menyampaikan materi. Orang ketiga menyampaikan penjelasan coding dan seterusnya. Semuanya direcord di sini ya. Mahasiswa atau anggota yang tidak hadir saat saya panggil ketua kelompoknya, ingat ya, itu saya coret anggotanya. Ya. Anggota yang saya coret tadi, silakan buat kelompok baru, mau nggak mau. Jadi semuanya harus hadir di Zoom ini, harus hadir, wajib menonton ya, suka nggak suka ya. Jelas, Dimas? Muhammad Dimas? Baik, Pak. Ya. Oke, Pak. Jadi Pak, hal izin bertanya, Pak. ya, silakan Rezil nanya, Pak. Maaf, Pak, bentar, Pak, ada motor tadi, Pak. Pak, Ya. jadi pas ngejelasin kelompoknya itu share screen ya, Pak? Iya. Atau gimana, Pak? Atau langsung jelasin ngomong aja? Share screen ya, bagusnya. Jadi saya baca juga ya. Kalau di handphone ada share screen juga kan? Ada, Pak, ada. Ada, ya. Kalau bagusnya pakai share screen ya. Jadi kalian punya soft copy-nya kemudian ditampilkan. Jadi saya bisa lihat ya. Ada suara, kemudian ada teks. Jadi saya bisa menilai performance dari kelompok itu ya. Jadi semuanya hal seperti ini. Oke, baik, Pak. Ya, presentasi seperti ini akan kita lakukan sebanyak 3 kali ya. Jadi semuanya random. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ingat harus hadir, wajib. Jumlah kelas ini kalau nggak salah saya lihat tadi adalah 35 ya. Bisa jadi kelompok kalian maju, bisa jadi enggak. Jadi sebenarnya anggaplah ini adalah pertemuan tatap muka di ruangan ya. Seperti itu. Cuman ini bentuknya kelasnya adalah kelas virtual. Ada bertanya yang masalah pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ke-6? Atau saya coba dulu lah. Kayaknya ya mahasiswa hanya melakukan absensi tanpa menonton video atau video tutorial saya ya. Baca slide pun enggak kayaknya. Coba saya random dulu ya. Ada coba nih. Fikri Silalahi. Iya, Pak.
Ya, kita pertemuan keempat tuh bahas tentang apa sih materinya? Hmm, Sama Mbak. Atau ada metode ya, metode namanya to upper. Metode itu untuk apa gunanya? Nggak tahu. nggak tahu Pak. Oke, oke. Kalau gitu saya coba ke yang lain dulu lah ya. Rizko, Adrian. Rizko, substring itu untuk apa sih metodenya? Belum baca. Oke, next ya. Ada email. Mail. Ya, Pak. Ya. Kira-kira equals itu untuk apa sih metodenya? Apa, Pak? Equals. Equal. Nggak tahu saya, Pak. Force. Equals, nggak tahu ya. Berarti saya coba ke yang lain dulu ya. Siapa ya? Desi, Ayu, Ramadan, Ramad, apa itu Nati ya, Ramad Nati. Mana Des? Ya, Pak. Ya, kamu udah baca slide saya belum? Alhamdulillah sudah, Pak. Alhamdulillah. Saya coba dulu ya, kalau gitu. Kira-kira substring itu untuk apa sih? Fungsi substring? Substring untuk yang dari string kenapa? Untuk? Substring apa, Pak? Yang indeks awal kenapa? Oh, berarti untuk mengambil string sebagian gitu ya? Iya, Pak. Nah, kalau equals untuk apa? Equals itu untuk pembanding. Wah, bagus ya. Terima kasih Desi ya. Berarti kamu Iya, udah. Pak. Kira-kira ada materi yang nggak kamu pahami nggak? Atau coding yang nggak jelas? Mau dibahas di sini bisa lah ya diskusi. Nah. Berikutnya saya coba ke Nova. Nova. Ya, Pak. Iya. Ada dua metode ya, yaitu to upper dan to lower. Masing-masing bedanya di mana sih? Kalau to upper itu untuk merubah suatu huruf kapital. Kalau to lower untuk merubah suatu huruf kecil. Oh iya benar ya. Terima kasih Nova ya. Berarti kamu udah baca ya. Kak. Oke. Bagus ya kalau gitu ya. Berarti sisanya silahkan pelajari lagi pertemuan yang belum ya. Ada pertemuan, kalau pertemuan kedua tuh cuman hanya merefreshing ya, yaitu menyegarkan kembali ingatan kita di semester 2 ya. Nah, kalau yang poinnya di PBO itu mulai dari pertemuan 3 sampai dengan pertemuan ke-6 ya. Silakan ditonton kembali ya. Kemudian dipraktekkan Rezil. Siapa tuh Zil? Nampakan ya? Ya oke ya, sisanya Abang, Pak, abang. iya. Sisanya kalian pelajari sendiri ya. Untuk coding presentasi kelompok silakan explore lagi di Google boleh, di YouTube orang boleh. Yang penting kalian bisa mempertanggungjawabkan coding itu. Oke, jelas ya. Kalaupun misalnya ada yang masih kurang atau misalnya ada yang mau bertanya, silakan WA saya atau message melalui Edmodo, bebas ya. Misalnya, Pak, saya cuma bisanya satu kelompok 3 orang, atau misalnya bisa nggak Pak, saya maksimal 5 orang ya. Silakan nanti WA saya aja. Kira-kira ada pertanyaan ya, atau ada masukan, atau ada yang kurang jelas. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Saya tutup nih. Saya tuh sebenarnya bingung ya, kalau mau bahas materi, hanya beberapa orang yang bisa ya. Kalau mau bahas coding ya, mau bahas coding, belum tentu juga ya, kalian ngerti mau bahas ya. Karena kalian belum membaca slide saya dan belum menonton video tutorial ya. Oh iya, untuk quiz minggu depan itu rencana saya akan membuat soal sebanyak 7 ya. 2 itu untuk coding, jadi kalian nge-code juga. Kemudian 5 soal, sisanya itu adalah pilihan berganda ya. Jadi 5 pilihan berganda dan 2 adalah coding buat program ya.
Seperti itu. Untuk buat programnya juga bobotnya juga nggak terlalu besar ya. Nanti saya timbang-timbang lagi. Ya. Tapi pilihan bergandanya tetap membantu kalian untuk nilainya tetap bagus. Seperti itu. Silakan yang mau bertanya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup aja nih kuliahnya. Ada Nova dan Desi ya. Silakan yang mau bertanya. Saya pengen tahu banget ya, bagaimana kalian presentasi 2 minggu ke depan ya. Saya akan nilai ya. Jadi persiapkanlah diri kalian. Oke, kalau nggak ada pertanyaan tutup aja ya. Saya bingung juga mau ngapain ini ya. Oke, saya tutup kuliah ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Sampai jumpa minggu depan ya.